Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channelnya saya teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini saya mau masak lagi ya teman-teman. Ini saya udah menyiapkan air. Saya kasih bumbu serai, daun salam dan jahe ya. Dan ini saya kasih sedikit soda kue supaya nanti dagingnya cepat empuk. Nah, ini diaduk-aduk dulu ya. Ini saya nggak menambahkan garam ataupun kaldu bubuk ya teman-teman. Nah, ini airnya udah mendidih. Sekarang kita masukkan dagingnya. Ini daging kambing ya teman-teman. Sebenarnya hari ini saya nggak mau masak daging, tapi kebetulan suami suruh, kata beliau nggak usah terlalu lama-lama disimpan, nanti mau ngajak adik ipar sama teman-temannya aja makan di rumah ya. Jadi daging sapi sama daging kambingnya saya masak mendadak ini ceritanya, jadi nggak saya keluarkan dari semalam dari freezer ya. Nah, ini dagingnya udah hampir bercerai-berai ya. Sekarang kita masak sampai setengah empuk dagingnya. Dan di sebelah saya udah menyiapkan air juga untuk merebus daging sapi. Kondisinya sama ya, masih beku karena nggak saya keluarkan dari semalam. Nah, ini dagingnya udah bercerai-berai dan udah setengah empuk ya teman-teman, nggak usah terlalu empuk. Ini nanti mau saya angkat aja, saya tiriskan ya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu untuk kambingnya ya. Rencananya kambingnya mau saya masak bersantan lagi, tongseng. Dan ini ada tomat, mau saya iris-iris. Nah, ini tomatnya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini ada tomat hijau, satu buah aja, sesuai selera ya, mau kasih atau enggak silakan. Kita iris menjadi 6 bagian ya teman-teman. Kemudian ini ada daun bawang, ada cabai utuh. Ini cabainya nggak saya giling, mau saya cemplungkan aja ya teman-teman. Dan daun bawang ini saya iris agak besar-besar supaya nanti nggak gampang hancur ya. Nah, seperti ini kita gabungkan aja ya. Dan ini bumbunya udah saya iris-iris, terdiri dari 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit ya. Udah saya iris-iris mempercepat durasi ya teman-teman. Kemudian ini ada 1 sendok teh jinten, ada 4 buah cengkeh dan bunga kapulaga ya, atau bunga ya. Selanjutnya saya akan kasih lada bubuk. Lada bubuk ini saya kasih setengah bungkus. Berat satu bungkus ini 2 gram ya. Jadi sekitar 1 gram ya teman-teman. Kemudian ini ada ketumbar bubuk. Saya kasih 1 sendok teh setengah ya. Dan ini bumbunya udah saya kasih air panas dari galon. Sekarang kita blend ya. Selanjutnya kita blender sampai benar-benar halus ya. Selanjutnya saya udah menyiapkan sedikit minyak ya teman-teman. Kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Ini api kompornya kita kecilkan aja supaya nggak gosong. Ini kita tumis sampai bumbunya harum ya. Nah, ini bumbunya udah harum banget ya. Sekarang kita masukkan bumbu cemplungannya seperti lengkuas, serai, ada kayu manis, ada kapulaga lagi, ada daun salam dan daun jeruk. Daun salamnya 3 lembar, daun jeruknya sekitar 7 lembar atau 6 lembar ya teman-teman. Ini kita tumis sampai bumbunya agak tanak ya, atau kering. Nah, ini bumbunya udah kering dan udah harum banget ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan daging kambingnya. Ini daging kambingnya nggak saya bilas, saya angkat aja tadi, tiriskan gitu ya, karena udah daging kambingnya udah saya cuci ya teman-teman, supaya nutrisinya nggak hilang kebuang sama air yang tadi. Jadi saya itu aja ya, saya angkat aja.
kita aduk-aduk. Kemudian saya akan menambahkan air ya. Ini airnya saya masukkan di bekas blendernya. Dan ini saya kasih lagi airnya. Untuk airnya secukupnya aja ya teman-teman, karena tadi daging kambingnya nggak saya masak sampai benar-benar empuk. Ini daging kambingnya mau saya masak lagi ya, sampai benar-benar empuk. Baru nanti kita masukkan santannya. Selanjutnya saya akan masukkan kaldu jamur sekitar 1 sendok teh, garam sekitar 1 sendok teh juga, dan setengah sendok teh gula pasir. Dan untuk gula pasirnya kalau teman-teman nggak suka bisa di skip ya. Ini kita aduk-aduk supaya bumbunya tadi tercampur rata ya teman-teman. Ini kita masak sampai dagingnya agak empuk ya. Sementara menunggu daging kambingnya empuk, ini saya mau menyiapkan bumbu untuk daging sapinya ya teman-teman. Rencananya daging sapinya mau saya masak daging asam pedas Melayu ya teman-teman ya. Dan untuk bumbunya ini terdiri dari bawang merahnya agak banyak, sekitar 12 siung, bawang putihnya 5 siung, cabai keriting atau cabai merahnya ini 1 on. Ini enggak terlalu pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pedas silahkan tambahkan cabai rawit. Kemudian ini 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, dan 4 lembar daun jeruk sama serai 1 batang ya. Dan untuk bumbu ini bebas ya, kalau teman-teman mau diulek silakan. Kebetulan saya mau cepat hari ini karena si Farel itu sekarang agak rewel ya, agak manja. Jadi ini bumbunya mau saya blender aja supaya cepat ya teman-teman. Dan sebelum di blender kita iris terlebih dahulu biar mempergampang ya. Nah selanjutnya saya akan masukkan jinten, ini sekitar 1 sendok teh, 1 sendok teh fresh ya, nggak mundung. Kemudian ini lada bubuk sisa dari tongseng tadi, ini sekitar 1 gram. Selain itu ini ada asam jawa, kita ambil airnya ya teman-teman, ada terasi sedikit aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Ini terasinya mau saya blenderkan aja langsung ya, biar nggak lupa ya, saya sering lupa gitu ya teman-teman masukinnya. Nah ini kita kasih air supaya blendernya nggak berat ya, kita blend. Dan untuk serainya nanti mau saya geprek ya. Nah ini asam jawanya sekitar apa ya, sebesar ini ya teman-teman. Kemudian ini ada gula merah, gula aren udah saya sisir sekitar 1 sendok makan ya. Ini ada 4 lembar daun jeruk dan serainya. Ini serainya kita geprek nanti. Nah ini bumbunya udah halus, sudah cukup. Sekarang kita matikan ya. Nah ini daging kambingnya udah agak empuk ya teman-teman. Selanjutnya saya akan tambahkan santannya. Dan untuk santannya ini saya pakai santan instan. Kalau teman-teman ada santan segar silakan. Kebetulan saya nggak ada stoknya ya, belum ke pasar lagi, jadi pakai yang instan aja. Ini kita kasih secukupnya aja. Dan ini airnya agak berkurang ya teman-teman, nanti mau saya tambahkan lagi airnya ya. Nah ini saya kasih air ya. Untuk jumlah airnya disesuaikan aja sama seleranya. Kalau teman-teman nggak mau terlalu kental atau nggak mau terlalu sedikit airnya bisa ditambahkan. Nah ini kita masak sampai empuk ya. Nah ini saya udah menyiapkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang udah dihaluskan tadi ya teman-teman. Ini kita tumis bumbunya sampai harum, sampai tamak nanti ya. Kemudian ini saya masukkan langsung daun jeruk sama serainya. Ini kita tumis kembali sampai tanak. Ini bumbunya udah agak mengering. Selanjutnya saya akan tambahkan
asam jawa. Asam jawanya udah saya seduh sama air panas ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk supaya nggak gosong ya. Ini kualinya cepat panas ya teman-teman ya. Ini saya masukkan juga daging sapinya. Daging sapi ini tadi nggak saya bilas ya, saya angkat dan tiriskan aja seperti itu. Karena sebelum disimpan itu saya cuci semuanya ya teman-teman. Waktu sampai ke rumah itu pembagian itu saya lihat daging di kantong dagingnya itu banyak, maaf itu ada kotoran lalat. Jadi kadang orang kan nggak usah dicuci ya, langsung disimpan aja. Tapi saya cuci gitu ya. Nah ini saya kasih airnya sekitar 1 liter ya teman-teman. Kita masak sampai dagingnya benar-benar empuk dan bumbunya matang ya. Untuk airnya nanti kalau sekiranya dagingnya belum empuk saya tambahkan lagi ya. Ini saya masukkan juga gula aren yang udah disisirkan tadi. Kemudian ini saya tambahkan sekitar 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Nah kalau teman-teman nggak suka dikasih kaldu jamur bisa di skip. Kalau masak daging ataupun ayam nggak kasih kaldu jamur atau kaldu bubuk itu udah enak ya teman-teman ya, sesuai selera aja. Nah ini kita masak sampai dagingnya benar-benar empuk ya. Nah untuk daging kambingnya ini airnya udah berkurang ya teman-teman. Ini mau saya cek terlebih dahulu udah empuk atau belum ya. Dan jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya kurang bisa ditambahkan ya. Dagingnya udah empuk, sekarang saya masukkan bumbu pelengkapnya ya, seperti tomat, daun bawang, cabai, dan kubis ya teman-teman. Ini kita masak sebentar aja sampai layu ya. Nah ini udah cukup, sekarang kita matikan kompornya. Oke ini dia teman-teman, tongseng daging kambingnya udah selesai, udah matang, siap kita sajikan. Selamat mencoba. Nah ini asam pedas dagingnya udah matang ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, udah enak, sekarang kita matikan kompornya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini. Ada asam pedas daging sapi, silahkan dicoba ya. Ini enak banget. Dan tongseng daging kambing. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu saya like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.